Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat menjalani aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Yang terhormat Bapak dosen Dimas Bagus Virgiawan selaku pengampu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang konsep keluarga dan pendidikan. Definisi keluarga ada dua, yakni definisi dalam makna sempit dan definisi dalam makna luas. Dalam makna sempit, keluarga adalah persatuan dari beberapa orang dalam satu rumah, yakni terdiri dari ayah, ibu, anak. Kemudian dalam arti luas, keluarga tidak terdiri dari bapak dan anak, tetapi semua orang yang memiliki ikatan darah dengan ketiganya. Maka keluarga dalam makna luas sering disebut dengan istilah keluarga besar. Keluarga didefinisikan dengan beberapa cara pandang. Keluarga dapat dipandang sebagai tempat pemenuhan kebutuhan biologis bagi para anggotanya. Keluarga adalah tempat berinteraksi dan berkembangnya kepribadian anggota keluarga. Secara ekonomi, keluarga dianggap sebagai unit yang produktif dalam menyediakan materi bagi anggotanya. Sedangkan secara sosial, keluarga adalah sebagai unit yang bereaksi terhadap lingkungan yang luas. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau disingkat dengan BKKBN, fungsi keluarga ada 8, mencakup agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Pertama, fungsi keluarga, pertama fungsi agama. Maksudnya selain orang tua sebagai guru dalam pendidikan anaknya, orang tua juga merangkap sebagai ahli agama. Tujuannya adalah orang tua sebagai tempat mengaji dan membacakan kitab suci dalam membentuk kepercayaan bagi anak-anak mereka. Kedua, fungsi sosial budaya. Maksudnya adalah dalam perkembangan anak, keluarga memiliki peran penting untuk menanamkan pola tingkah laku untuk kedepannya terjun ke masyarakat. Yang ketiga, fungsi cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang orang tua akan memberikan perkembangan positif yang luar biasa pada anaknya. Keempat, fungsi perlindungan. Dalam melakukan fungsi perlindungan, perkembangan anak memerlukan rasa aman, kasih sayang dari orang tua. Selain itu juga keluarga tempat mengadu, mengakui kesalahan, dan tempat berlindung bagi anggotanya. Yang kelima, fungsi reproduksi adalah merupakan sarana manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya kepada manusia lain secara legal di antara hukum dan sah secara agama. Yang keenam, fungsi sosialisasi, yang keenam fungsi sosialisasi dan pendidikan. Maksudnya yaitu untuk mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak menjadi dewasa. Yang ketujuh, fungsi ekonomi. Artinya keluarga menjadi sarana yang baik untuk bertugas memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga di dalamnya. Yang kedelapan adalah fungsi lingkungan. Maksudnya adalah membentuk tingkah laku yang dilakukan seorang keluarga awalnya dilakukan dari keluarga atau anggota keluarga adalah cerminan bagaimana
bisa menerapkan kesesuaiannya terhadap lingkungan. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama di masyarakat, karena dalam pergaulan manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa. Tugas dan peran orang tua dalam keluarga terhadap pendidikan anak-anaknya lebih bersifat pembentukan watak dan budi pekerti, latihan keterampilan, dan pendidikan kesosialan seperti tolong-menolong, gotong royong, mengajarkan kebersihan rumah, menjaga kesehatan, dan ketentraman rumah tangga, dan sejenisnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk poin berikutnya akan disampaikan oleh presentator lainnya. Sekian, terima kasih. Akan melanjutkan presentasi pada poin yang kedua, yaitu peranan keluarga dalam mendidik anak. Keluarga merupakan pendidikan non-formal yang pertama kali dimiliki oleh seorang anak. Keluarga memiliki peran tentang mengajarkan tentang pengalaman, tentang sikap, kemudian keterampilan, yang dimana semua tersebut akan menjadikan pengalaman bagi anak jika sudah dewasa. Jika jika orang tua mendidik anak dengan baik, maka hasil yang akan diperoleh orang tua tersebut menjadikan anak itu baik. Jika yang terjadi itu sebaliknya, maka anak tersebut juga tidak bisa berperilaku baik ataupun bisa berbuat buruk yang tidak sesuai dengan norma. Selain itu juga seorang tua harus memperkenalkan tentang budaya yang ada, tentang lingkungan sekitar, karena semua itu akan mempengaruhi. Jika lingkungan tersebut buruk, maka anak tersebut juga bisa jadi seperti lingkungannya. Tetapi jika orang tua itu mendidik anak dengan baik dan mengenalkan lingkungan juga budaya yang baik, maka anak tersebut akan menjadi orang yang lebih bermanfaat. Kemudian pada dasarnya fungsi keluarga dapat memberikan peranan yang dapat menyiapkan generasi anak di masa yang akan datang dari aspek psikologis, fisik, dan non-fisiknya. Kemudian di sebagian orang tua yang ingin mendapatkan seorang anak yang baik, maka seorang orang tua itu harus berusaha maksimal bisa mendekatkan anak tersebut dengan lingkungan yang baik, atau bisa menempatkan anak tersebut dalam sekolahan yang baik tentang ajaran agama Islam, seperti itu. Usia anak-anak adalah masa peka dalam menerima berbagai macam rangsangan dan lingkungan guna menunjang perkembangan jasmani dan rohani, yang ikut menentukan keberhasilan anak didik mengikuti pendidikannya di kemudian hari. Maksudnya yaitu menurut Sumarto Pandowidowo, kualitas masa awal anak termasuk masa prasekolah, di mana masa prasekolah tersebut merupakan cermin kualitas bangsa di masa yang akan datang. Jadi ketika pendidikan yang diberikan oleh orang tua tersebut, semua itu akan menjadikan yang akan bisa menentukan anak tersebut di masa yang akan datang, yaitu untuk bangsa dan negara, untuk orang tua sendiri, untuk lingkungan, dan juga keluarganya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Alimatul Hargianti dengan nomor induk mahasiswa 201119439. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok 1 pada subbab yang ketiga, yaitu kualitas keluarga dan perkembangan anak. Dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan atau sudah dipaparkan oleh dua rekan saya sebelumnya, pasti semua sudah paham mengenai arti pentingnya peran keluarga dalam membimbing dan mendidik seorang anak. Ya, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau ayah, ibu, dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, yang mana keluarga ini adalah bagian yang paling utama dan paling pertama dalam tumbuh kembang anak. Sehingga diperlukan kualitas keluarga yang baik dan optimal dalam membimbing dan mendidik seorang anak. Nah, kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup beberapa aspek,
yaitu aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek kemandirian keluarga dan mental spiritual, serta aspek dari nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera. Sehingga bagaimana kondisi keluarga dari beberapa aspek tersebut mampu mempengaruhi perkembangan anak. Misalnya, contoh seperti yang sudah saya tulis dalam makalah, jika seorang anak dibesarkan pada keluarga yang pembunuh, maka ia akan menjadi pembunuh. Tetapi bila seorang anak dibesarkan melalui cara-cara kasar, maka ia akan menjadi pemberontak. Tetapi bila seorang anak dibesarkan pada keluarga yang penuh cinta kasih sayang, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi cemerlang yang memiliki budi pekerti luhur. Oleh sebab itu, para orang tua atau keluarga mempunyai cara tersendiri dalam membentuk karakter, perilaku, atau budi pekerti anak. Seperti cara pola asuh atau parentingnya. Pola asuh keluarga juga mempengaruhi kualitas keluarga dan perkembangan si anak ini. Untuk itu ada 3 pola asuh orang tua atau keluarga, seperti ada pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan pola asuh otoritatif. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Pola asuh ini merupakan bentuk pola asuh yang paling ketat dan menuntut pada anak untuk mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat. Tapi anak akan cenderung minder atau sulit menyesuaikan dirinya dalam lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada pola asuh permisif, yaitu suatu pola asuh yang membebaskan anak dalam pengambilan keputusan dari kontrol orang tua. Dan yang ketiga ada pola asuh otoritatif, yang mana pola asuh ini orang tua turut memberikan bimbingan kepada anak dalam memilih dan melakukan sebuah tindakan. Orang tua secara terbuka memberikan kesempatan pada anak-anaknya untuk mandiri dan terbuka dalam menyampaikan berbagai pikiran dan pendapatnya. Mungkin itu dari saya mengenai kualitas keluarga dan perkembangan anak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.